Kita lihat dulu ya, ada energi apa dari orang ini. Ada energi lari, ada energi menjauh. Sesuaikan dengan kisah hubunganmu ya. Kalau yang kulihat orang ini, mungkin banget ya, pergi dan menjauh ya. Ketika situasi itu mungkin menjadi pelik atau menjadi sulit buat teman-teman ya. Jadi ini adalah orang yang tipenya. Respon manusia itu ketika menghadapi masalah itu. Ada beberapa. Ada yang tipenya melawan balik ya. Jadinya dilawan dihadapin gitu ya. Ada yang tipenya melarikan diri atau kabur seperti ini. Ada yang tipenya dingin ya. Stuck gitu ya, bingung mau yang mana. Tapi kemungkinan besar kamu berdiri dengan seseorang yang memang tipenya lari ya. Entah karena memang secara psikologi merasa lebih aman seperti itu, ada yang karena memang dari pengalaman hidup dan pengaruh di sekitarnya. Dia seperti itu. Itu respon psikologi seseorang teman-teman ya. Dan kalau kulihat, ada sikap-sikap dia yang menjauh seperti itu. Adalah seperti bentuk tidak menghargai. Ya tidak menghargai mungkin hubungan kalian. Tidak menghargai perhatian kamu. Tidak menghargai cinta kamu. Tidak menghargai apa yang sudah kamu usahakan untuk orang ini. Jadi di sini ada energi di mana orang ini tuh ada satu meninggalkan rasa sakit ya mungkin buat kamu. Gitu loh, kenapa? Karena kok ada masalah. Kok malah kabur gitu loh ya. Seperti tidak menghargai hubungan ini. Tidak menghargai kamu. Tidak menghargai perasaan kamu. Kayak gitu ya guys. Seolah-olah dia kayaknya nggak peduli gitu ya. Kenapa sebenarnya dia kabur atau dia lari? Karena begitu banyak hal-hal yang berjalan atau berlangsung di dalam hubungan, di dalam kehidupan dia atau hubungan dia sama kamu. Itu seperti kalau saudara lihat, tidak seperti apa yang dia pikirkan dan tidak seperti apa yang dia harapkan. Ya jadi kayak dia itu menjauh atau mungkin meninggalkan, ghosting dan sebagainya. Hal yang tidak berjalan sesuai dengan ketika ada apa yang dia pikirkan. Mungkin ya teman-teman di sini. Kenapa? Karena selama ini mungkin saja orang ini itu banyak ya. Banyak hal-hal yang dia tutupin. Banyak hal yang kamu nggak tahu. Dan ternyata kemudian terungkap di kemudian hari. Yang dia merasa bahwa mungkin dia tidak berani menghadapi kamu. Mungkin dia tidak berani untuk menghadapi kamu. Nah bingung mau bicara apa sama kamu. Jadi dia responnya adalah menjauh, atau pergi atau ghosting, atau hilang atau off komunikasi. Dan orang ini, salah satunya adalah berusaha untuk ada hal yang memang internal dari kalian. Ya yang sesuatu yang terjadi tadi. Tapi ada juga dari faktor eksternal. Yaitu ini sangat mungkin berhubungan dengan situasi finansial dia. Sehingga dia pun menjauh. Karena dia memang kepingin untuk nyelesain dulu situasi finansial dia yang memang harus dia selesaikan. Entah itu memang tanggung jawab sama keluarga, tanggung jawab sama rumah, tanggung jawab personal. Mungkin dia ada cicilan, ada hutang dan sebagainya. Dan di sini ada sisi emosional dia yang memang belum stabil. Namun, di sini begitu banyak memang kebingungan. Ya begitu banyak kebingungan kenapa ya? Kalau dilihat di sini sangat butuh orang ini waktu untuk mengerti dan memahami keadaan dia sendiri dan hubungan ini. Jadi kayak dia menjauh untuk berusaha memahami lebih dalam situasi dan hubungan kalian. Itu sebenarnya seperti apa? Apalagi ada yang memang ya menjauh karena mungkin tertangkap basah sama kamu. Ternyata ada orang ketiga. Orang keempat, orang kelima gitu ya dalam hubungan kalian. Ada yang memang berbentuk affair gitu loh ya. Atau yang memang orang ketiganya itu mungkin keluarganya, kerjaan dia ya, teman-temannya dia. Tapi di sini ada sesuatu yang menginterupsi hubungan kalian. Ya jadi dia seperti menjauh begitu saja. Namun sekarang, apa yang dia rasain sama kamu? Sekarang yang dia rasain ke kamu adalah sebenarnya ketika dia menjauh pun, sebenarnya tidak sepenuhnya dia itu melepaskan kamu, atau melepaskan harapan yang ada di antara kalian. Jadi sebenarnya, kamu masih berdiling dengan seseorang, yang meskipun sedikit atau banyak, itu belum benar-benar
Let go kamu. Kamu bisa merasakan secara energinya. Di sini ada energi sebenarnya. Dia itu masih punya perasaan sama kamu. Masih narep sama kamu. Dan di sini ada energi di mana dia merasa terbebani. Dengan perasaan dia merasa bersalah sama kamu. Jadi di sini kayak ada energi dia itu butuh yang namanya pemaafan dari kamu. Butuh yang namanya kamu bisa lihat bahwa dia gitu ya. Jadi di sini ada energi pemaafan yang dia itu ngerasa bersalah atas apa yang sudah terjadi di antara kalian. Apalagi di sini, dia itu punya banyak sekali rahasia dan ketidakterbukaan. Sebelum kita lebih lanjut, ya kita lihat dulu siapa sih sebenarnya orang ini. Oke guys, siapa sebenarnya orang ini? Ciri-cirinya. Yang pertama, kamu ya, berdealing dengan seseorang yang kalau dilihat berkejar-kejaran sama waktu. Ya jadi dia punya masalah sama waktu. Mungkin banget dia itu selalu sibuk, selalu merasa kekurangan waktu. Atau memang waktu itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat dia. Atau hubungan kalian pun bermasalah. Karena mungkin gak ada waktu untuk ketemu. Gak ada waktu untuk komunikasi yang cukup. Orangnya cukup outgoing ya. Senang keramaian. Senang rem-rem. Senang sama pesta gitu ya. Kumpul-kumpul banyak orang. Jadi orangnya cenderung ekstrovert. Dan di sini ada sisi di mana orang ini tuh kayak pingin banget berhasil. Pingin banget direkognisi sama orang lain. Kayak orang yang kompetitif banget. Pingin berhasil dan sukses. Ya kalau saya lihat ada sisi di sini dominan. Jadi dia tuh kepinginnya orang dengerin dia. Dan ngikutin dia. Ada yang cenderung atletis ya atau bersuka olahraga. Suka apa namanya olahraga. Lalu kerja dalam bidang olahraga. Mungkin banget ya. Dia suka olahraga-olahraga yang pakai bola gitu ya. Basket volley. Sepak bola gitu ya. Dan dia itu kerja sama-sama orang dalam tim. Jadi mungkin banget kalau kerja dia tuh nggak kerja sendirian ya. Memang orang ini itu sistem. Sistemnya misterius. Meskipun dia terkesan kayak banyak teman. Suka bergaul keluar. Tapi sebenarnya orangnya itu penuh dengan misterius. Tidak benar-benar membuka siapa dirinya. Dan apa yang dia kerjakan ya teman-teman. Dan di sini, kalau dilihat orangnya itu friendly ya. Gampang membuat teman gitu ya. Ada yang di sini, mungkin suka banget pakai topi, suka banget makan pizza. Itu juga mungkin ya. Kita sekarang coba lihat ya. Ada energi, apa sih sebenarnya isu di antara kalian? Selain ada orang ketiga dan segalanya. Apakah ada isu lain di antara kalian? Bentarnya aku rapihin dulu kartunya. Apakah ada isu lain di antara kalian? Apakah ada isu lain? Ya di sini guys. Ada periode menarik diri ya. Jadi ketika dia menjauh, kamu pun memilih untuk menarik diri. Kalau saya lihat ya, saling menarik diri dan saling berpikir. Nah setelah dia menjauh dari kamu, dan banyak sendirian menarik diri. Dan banyak merasa, apa namanya, terbongkar situasi dan keadaan sebenar-benarnya. Ya yang mungkin selama ini dia nggak jujur sama kamu. Dan nggak terbuka. Apa yang dia rasakan. Di sini guys. Dia akhirnya berusaha untuk fokus banget. Lari ke arah membangun finansial. Artinya orang ini tuh kayak sibuk kerja. Gitu loh ya. Nyari-nyari keuangan. Nyari keberhasilan ya jadi. Dialihkan pikirannya buat kerja-kerja-kerja. Ya kenapa? Karena orang ini merasa kayak benar-benar dalam posisi yang banyak. Mentok gitu ya. Dia mengalami banyak sebenarnya. Di balik sikap dia yang mungkin diam. Kesannya nggak peduli. Sebenarnya di sini ada periode di mana dia mengalami. Belum nih ngerasa kepikiran. Ngerasa susah melihat gua. Apa yang sudah lalu. Dia coba ini bukannya nggak coba untuk move on teman-teman. Ya dia coba. Coba mungkin cari pengganti kamu. Cari-cari apa namanya. Mencoba mencari alihin ke yang lain. Tapi itu sulit buat dia. Dia berusaha fokus ke dirinya sendiri. Dengan masuk ke cap terbaru namun, perasaan bersalah itu terus saja menghampiri dia ya. Dan di sini ada perasaan bersalah yang terus, apa namanya, menghantui dia. Memberikan rasa sakit buat dia juga teman-teman. Jadi kayak masih dikejar oleh perasaan merasa bersalah sama kamu ya. Dan dia tahu kenapa dia ngerasa bersalah.
Karena situasi dan keadaan yang terjadi sekarang, itu pun terjadi semuanya atas kesalahannya dia. Gitu loh maksudnya. Di sini, dia menyadari segala situasi rumit yang dia hadapin. Itu semua adalah karena dirinya sendiri. Dan sangat mungkin sekarang tanpa kamu, dia menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya dia ya. Di sini, kalau saya lihat, orang ini memang punya masalah dengan ketidaktegasan. Jadi mungkin sebelumnya ya, apa namanya, dia tidak bisa memberikan keputusan dengan jelas. Mau kamu atau mau yang lain gitu loh ya. Atau mau maju, atau mau mundur. Di sini menimbulkan banyak pertikaian. Atau banyak perdebatan di antara kalian. Gitu loh ya. Tapi kenapa sih? Dia selalu akan kembali ke kamu ya. Sejauh-sejauh apapun dia melangkah. Kita lihat di sini banyak pertikaian. Banyak pergesekan ya teman-teman. Tapi dia nggak tahu kenapa. Dia itu selalu masih kepo soal kamu. Selalu masih kepengen mencari tahu soal kamu. Selalu kayak masih kepingin tahulah ya. Masih kepo soal kamu. Jadi kayak nggak bisa benar-benar melihat goal kamu. Apalagi semua omongan kamu. Itu tuh kayak sesuatu yang berberapa ya. Berkecamuk di kepala dia gitu ya. Jadi kelihatannya, walaupun dia cuek, yang terjadi adalah apa semua yang kamu pikiri. Yang kamu pernah sampaikan ke. Dia itu bermain-main di dalam pikirannya dia. Apalagi di sini. Ada yang ghosting. Dan segalanya itu adalah ada unfinished business. Ada yang belum selesai di antara kalian. Jadi kayak, sejauh apapun dia mencoba pergi. Kata-kata kamu itu kepikiran terus di dia. Dia ngerasa bersalah. Dan dia tahu ada yang belum selesai gitu loh ya. Jadi kayak berusaha menghindar pun sulit. Kamu adalah sosok yang sangat sulit untuk digantikan buat. Dia di sini ada energi tidak bisa tergantikan. Jadi inilah yang pada akhirnya membawa kepada poin di mana meskipun kamu pergi, pada akhirnya dia akan kembali ke kamu. Kamu yang pergi atau dia yang pergi, akan selalu ada energi di mana dia itu kembali karena kamu tidak bisa tergantikan. Kalau saya lihat, dia itu kayak masih kepingin untuk bisa ngabisin waktu sama kamu ya. Ada energi di mana dia itu kepingin bisa ngabisin waktu sama kamu. Ya, kayak mengulang segala kenangan indah di antara kalian. Ya di sini. Orang ini tuh memang tipenya Jaim. Jadi walaupun dia sebenarnya itu merasa berantakan di dalam, tapi dia mungkin tidak menunjukkan sama kamu. Sebenarnya dia itu seperti apa? Di sini ya, kamu tuh banyak taking care dia. Dia tuh udah terlanjur bergantung sama kamu. Sudah terlanjur kamu taking care dia terus. Jadi di sini ada sisi manja dia sama kamu. Dia tuh bisa kalau sama kamu tuh kekanak-kanakan. Apapun umurnya dia, berapapun umurnya dia tuh kekanak-kanakan sama kamu. Ada sisi manja dan kepingin diurus kalau sama kamu. Ya dan dia nggak tahu kenapa. Dia tidak bisa pernah berhenti untuk memikirkan kamu. Jadi kayak meskipun dia nggak niatin gitu ya, pada akhirnya dia selalu kepikiran lagi soal kamu. Kepikiran lagi soal kamu. Apa yang dia rasakan sama kamu. Kenapa sejauh apapun dia pergi, dia selalu pengen kembali ke kamu. Dia sadar sebenarnya ya, masalah yang ada itu adalah masalah yang dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dan dia berkontribusi sama kesalahan itu. Jadi di sini ada energi kesadaran. Kalau dia membuat situasi jadi tambah rumit, oke dan dia juga sadar. Selama ini dia yang selalu penuh dengan kegelisahan. Selalu penuh dengan apa? Namanya kebingungan gitu loh ya. Maunya apa ya? Dan dia juga sadar. Energi dia itu sangat negatif gitu ya. Banyak yang negatif perilakunya, negatif perkataannya. Dan kamu selalu bisa datang dan terima dia. Itu juga bukan sesuatu yang mudah. Dia itu banyak menahan diri. Dia sebenarnya pingin melangkah ke kamu. Tapi kalau saya lihat di sini, banyak yang menahan diri gitu ya kenapa? Karena bingung. Mungkin harus bagaimana memulai. Bagaimana ngadepin kamu gitu ya. Dan masih ada hal yang kalian itu belum sepakat. Dan dia bingung kalau dia kembali. Apakah memang ada hal sepakat yang bisa kita lakukan? Namun energi kalian sama sekali tidak bisa terpisahkan. Meskipun mungkin di sini ada yang LDR. Ya secara jarak
ataupun secara energi. Tapi di sini, dia itu kayak ngerasa, aku tuh nggak bisa jauh dari kamu. ANRJ, aku tuh selalu dekat sama kamu. Seperti, kamu adalah memang tujuan atau bagian dari semesta. Ini buat takdir yang selalu bisa. Kayak ngoleksin aku sama kamu. Jadi di sini dia ngerasa ada bagian dari takdir semesta. Makanya kalian sama-sama. Dia berharap yang kemarin ini adalah suatu chapter akhir dari hubungan kalian dan siap untuk masuk ke chapter yang baru. Tatapan mata kamu, senyum kamu itu selalu teringat sama dia. Jadi kemanapun dia pergi, tatapan mata kamu tuh cuman kamu yang punya. Senyum kamu cuman kamu yang punya. Yang dia nggak tahu kenapa pun. Karena ada energi yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Membuat dia tidak bisa lepasin kamu. Ya kayak energi dia itu sudah terlalu kecanduan. Bergantung sama kamu. Meskipun tidak dia tunjukkan. Apalagi banyak dari kalian yang secara energi telepati itu terkoneksi. Jadi kalian sering berkomunikasi dengan batin. Dan kamu tahu sebenarnya apa yang dia sampaikan. Kalau saya lihat orang ini ada keinginan untuk bisa menyelesaikan trauma sama kamu dan menyelesaikan konflik yang ada. Jadi kayak pengen masuk dalam sesuatu situasi yang lebih baik. Kayak masuk ke dalam situasi perbaikan. Ya kenapa? Karena dia pingin lebih mengenal kamu. Dia pingin lebih bisa membangun hubungan sama kamu. Karena dia sadar. Gitu loh ya sudah. Menghadirkan orang ketiga itu. Apa namanya merusak hubungan yang ada. Dan dia yakin banget kalau kita itu belum selesai. Ya ada sesuatu yang masih terjadi di antara kalian. Jadi ini orang yang meyakini. Memang kisah kita belum selesai. Dan aku masih punya perasaan sama kamu. Tapi apakah kalau dilanjutkan? Apakah memungkinkan? Ini memungkinkan. Energi dari Seven of Swords, teman-teman ini, sangat mungkin bisa berjalan. Tapi memang harus ada banyak hal yang diselesaikan. Apalagi di sini. Ada isu tentang pengkhianatan atau ketidakjujuran ya. Jadi di sini masih ada periode yang sangat mungkin kayak naik turun ya. Jadi belum kalaupun dia kembali. Belum langsung stabil teman-teman. Masih banyak hal yang harus didiskusikan dan diselesaikan. Tapi di sini ada poin di mana adanya suatu niatan dia untuk bisa bangkit atau bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini ada energi dari transisi perubahan. Jadi ketika sekarang pun, tanpa kamu udah bonyok. Sebenyok-bonyoknya dia baru siap gitu ya. Sekarang tuh sudah sampai ke titik yang bawah. Tapi belum bonyok banget teman-teman. Ya kalau saya lihat ini, masih ada waktu ya. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahunnya sampai dia udah bonyok banget. Nanti akan sampai ke poin yang terbawah ya. Dia pingin mencoba, sebenarnya melepaskan kamu ya. Dia pingin untuk energinya. Pikiran dia terlepas dari kamu, tapi jiwa kalian sudah terlanjur terkontrak atau sudah terlanjur terikat jadi satu. Dan ini adalah jadi pembelajaran yang sangat mendalam buat dia. Kalau sebenarnya hubungan kalian tuh selamanya tidak akan bisa dilupakan. Tidak selamanya bisa dilepaskan ya. Jadi di sini ada energi dari keniatan dia untuk kembali. Tapi di sini banyak proses refleksi yang sedang dia lalui dan lewati ya. Dan di sini ini juga ada energi refleksi dari kamu ya. Dan di sini ada energi kerinduan. Jadi, energi proses yang ada sekarang yang sedang berlangsung. Itu memang sedang menjadi proses refleksi dan saling menguatkan energi rindu. Supaya ketika pertemuan terjadi, ada suatu hal baik ya. Orang ini masih nahan. Mungkin gengsi dan sebagainya. Tapi dengan proses berjalan ya, kalau saya lihat, akan runtuh. Itu mulai pelan-pelan dari sisi kesombongan dia. Dengan proses pendewasaan, dia akan bisa menyadari. Gitu loh ya teman-teman. Ketika dia sudah benar-benar sulit, struggle hanya kamu yang mau nolongin. Di saat itulah, dia akan datang ke kamu ya jadi sabar. Di sini akan ada energi kejar-mengejar. Jadi sangat mungkin, dia akan ngejar kamu. Ya atas ikatan jiwa yang sudah tidak mungkin dilepaskan. Selalu terkoneksi, selalu terhubung. Meskipun di sini, dia sering gagal menjadi yang terbaik untuk kamu. Tapi di sini ada energi kejar-mengejar.
Jadi memang proses ini harus dilewati. Dan proses ini harus dilihat realistisnya seperti apa. Jadi bertahap guys. Ini semua bertahap. Banyak hal yang harus dipulihin. Banyak hal-hal yang harus diproses. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus realistis dan menjadi lebih stabil. Jadi nggak bisa segala sesuatunya semua cepet. Semua ini semua. Aduh bang. Tapi aku mau diblokir aku. Tapi aku masih diblokir bang. Ya sudah pilihannya cuma dua sabar. Satu sabar, karena mungkin next dia akan unblock kamu. Atau kedua, ya kamu tinggal cari video saya yang lain di beranda. Apa namanya? Dia kembali atau enggak? Kamu bisa nonton yang itu. Atau yang kedua. Teman-teman, berarti ini adalah pembacaan bukan untuk kamu. Simpelnya kayak gitu ya. Kenapa sih bang? Di sini memang ada proses pembelajaran. Jadi ini saya. Memang proses mengayomi. Jadi kamu bukan teaching. Artinya banyak hal yang harus diajarkan di sini. Banyak hal yang harus diayomi, diarahkan. Jadi mengajarkan seseorang itu nggak mudah ya. Menjadi guru bagi seseorang itu nggak mudah. Mungkin kamu harus mengarahkan jiwa dia. Kamu harus mengarahkan personalitinya dia. Intinya sih seperti itu. Kalau yang saya lihat ya guys. Kapan dong sabar? Ini semua dari tadi. Saya banyak banget lihat angka 5 atau 7. Mungkin paling cepat 5 bulan lagi. Atau paling cepat 7 bulan lagi gitu ya. Tapi di sini, ada angka 5 sama 7. Yang bisa mungkin berarti sesuatu untuk kalian ya. Dan teman-teman, teruslah berdoa. Jangan lupakan ibadah ya. Sekian. Yang sudah menyimak readingannya. Jika ada salah kata, pembacaan, dan sebagainya, mohon dimaafkan kita zodiaknya. Ada Cancer, ada Aries, ada Gemini, ada Leo, ada Capricorn, ada Libra, dan ada Pisces.